Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, ya sehat-sehat aja, bahagia selalu. Hari ini aku mau bikin untuk pembacaan akhir Juni 2022 untuk Twin Flames ya. Ini untuk Divine Feminine. Pertama-tama aku buat ya, nanti aku bakal buat untuk Divine Masculine-nya di pembacaan kedua aja ya, seperti biasa. Oke, jadi di sini kita mulai, dan seperti yang selalu aku bilang ya, kita nggak bisa hanya karena kita merasa ini resonate terus dia suami aku, dia itu istri aku, udah pasti ini adalah perjalanan Twin Flames ya. Oke, no ya, mungkin iya kamu berada di perjalanan spiritual, namun belum tentu di perjalanan Twin Flames gitu. Kamu bisa bertemu dengan seseorang memang yang mengajarkan kamu ke arah spiritualitas ya, mengenalkan apa itu Twin Flames, namun belum tentu dia benar-benar Twin Flames-nya kamu. Karena untuk jujur aku kan sering melihat juga pembacaan tarot, namun yang dari luar negeri ya, karena aku senang perspektif mereka sedikit berbeda. Aku nggak tahu sih kalau di Indonesia ya, karena aku nggak, bisa dibilang aku nggak pernah nonton ya video tarot untuk terutama Twin Flames dari tarot reader Indonesia. Aku lebih senang yang dari luar negeri. Itu banyak banget terms juga, dimana salah satu coach Twin Flames yang aku kenal, dia sendiri mengatakan banyak banget orang yang merasa bertemu dengan Twin Flames-nya, terus dia konseling atau coaching sama Twin Flame coach ini, dan ternyata dilihat enggak ya, dia berurusan dengan seseorang yang narsis, atau dia memang sangat mengharapkan hubungan ini adalah Twin Flames ya, agar dia nggak begitu sakit, nggak begitu kecewa dalam hidup ini sih ya. Karena memang yang dia inginkan itu adalah penyatuan, sedangkan di perjalanan Twin Flames nggak ada yang menjamin kamu akan menyatu dengan dia. Siapa? Nggak ada yang bisa menjamin ya, karena itu tergantung karma kalian masing-masing, takdir hidup kalian masing-masing. Dan di sini aku ngerasain banget ya untuk energi si Divine Feminine, karena kita fokusnya di akhir Juni, udah lebih real, lebih bisa melepaskan ya, aku ngelihatnya gitu. Terus kita lihat untuk oracle-nya ya. Do I believe? Am I worthy? Lalu ada where can I ask for more help in my life? Am I clear on what my soul really wants? See? Dan ada from whom can I release my judgment right now? Sesuai banget dengan apa yang aku bilang tadi ya. Am I focused on what I'm losing or gaining? Dan di the bottom of the deck-nya ada am I on the right path? See? Jadi masih ada di sebagian dari kalian yang berada di perjalanan Twin Flames ya, masih ragu ya tentang diri sendiri, tentang apa yang kamu jalani ya, hubungan ini apa ya. Ada energi di mana kamu masih belum benar-benar mengenal siapa jiwa kamu, apa itu jiwa kamu, pemikiran kamu, emosinya kamu ya. Karena sih seperti aku bilang teh, from whom can I release my judgment right now? Jadi hubungan Twin Flames bukan tentang kamu harus yang namanya ini udah pasti Twin Flames misalnya gitu, kamu udah judging, udah menilai oh sini sudah pasti Twin Flames ya, dia harus kembali, dia harus gini bla 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 bla. Karena akhirnya kamu bakal menjadi seseorang yang judging. Judging adalah menilai sesuatu hal sesuai seperti yang kamu mau. Ingat, judging atau penilaian itu pasti perspektifnya dari diri orang itu sendiri kan, bukan dari real kenyataan.
penilaian pasti datang dari diri kamu sendiri, subjektif kan. Kamu ngerasanya oh ini bagus, ini enggak gitu, kamu kasih penilaian yang bagus. Kalau ini jelek, kamu kasih penilaian yang jelek. Itu semua bukan berdasarkan kenyataannya, namun berdasarkan apa yang kamu rasakan toh. Jadi di sini pembelajaran yang kamu dapatkan adalah divine feminine. Apa yang kamu fokuskan saat ini? Kamu fokus untuk kehilangan atau fokus untuk mendapatkan sesuatu? Apalagi kalau kamu masih fokus dengan misalnya aku sakit, aku kecewa, aku ditinggalkan, ya, aku kehilangan dia, kehilangan divine masculine, misalnya dia ninggalin aku gitu, ya, apakah aku berharga ataupun tidak gitu ya, apakah aku benar-benar berada di perjalanan twin flame ataupun tidak sih, ada keraguan-raguan itu. Namun aku harus bilang, salah satu tandanya memang kamu harus ragu. Kalau kamu gak ragu, kamu gak akan memiliki yang namanya perspektif baru. Energi negatif itu perlu dalam hidup kita, karena dengan kita ngerasa judging sesuatu hal dengan negatif, menilai sesuatu hal dengan negatif, kita akan mempertanyakannya. Dan setelah kita mempertanyakannya, kita akan ada perdebatan dalam diri kita. Disitulah kita bisa menilai dengan perspektif yang baru, perspektif yang lain. Oh mungkin memang aku nggak di perjalanan ini, namun ya so what gitu. Kalau aku nggak di perjalanan ini ya udah, biarkanlah gitu. So aku nggak kehilangan apapun jika memang ini bukan perjalanan twin flame. Justru aku dapat pembelajarannya, pembelajaran yang mungkin nggak bisa aku dapatkan di perjalanan lain. So what's the point? Apa gunanya tentang label ini? Apa gunanya lagi tentang harus twin flame, harus soulmate, dan apa harus karmik sih? Karena semua hubungan gak ada yang baik dan buruk, gak ada tingkatannya. Apalagi misalnya kamu ngerasa twin flame itu sudah pasti spesial. No, ya, sorry for the noise. Jangan terjebak dalam ilusi, ya, ilusi dimana kamu ngerasa paling spesial ataupun dia ngerasa paling spesial. No, itu hanya membuat kita terjebak dalam keegoisan kita. Karena mau sespesial apapun, seistimewa apapun, kalau kita nggak ngambil pembelajarannya, ya buat apa, ya kan? Oke. So kita lihat lagi oracle-nya. Untuk divine masculine, divine feminine, kita lihat love oracle-nya. Karena memang karma terbesar kita adalah cinta, sudah pasti ya, ini pasti bakal memberatkan dan menyesakkan dada kita. So it's okay ya, kalau berat ya ditinggalkan dulu gitu, nggak ada yang maksa untuk buru-buru kok ya. So ya, kita lihat okay. Di sini ada emotion are a natural and necessary part of life, but they can also destroy your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. Oke, bagi kalian yang ngerasa aku too much atau berlebihan ngomong bahasa Inggris, please kamu harus paham semua pembacaan dan kartu tarot yang aku punya itu bahasa Inggris, jadi nggak mungkin aku nggak ngomong bahasa Inggris ya. Jadi kamu juga harus dengar baik-baik. Sebenarnya setelah aku ngomong, aku pasti bilang artinya kok. Jadi nggak perlu untuk kamu memusingkan akan hal itu. Ya, apalagi menganggap misalnya aku nggak fokus karena itu, ataupun aku nggak fokus sama kucingku, suara aku bla bla. No, ya. Please release your judgment. Ya, lepaskan penilaian kamu gitu. Kamu boleh menilai sesuatu hal, ya, namun bukan berarti kamu bisa untuk mengatur. Ingat, kamu melepaskan, namun reaksi apapun dan apapun yang orang pilih dalam hidupnya dia, itu bukan lagi kendali kita. Ya, kita mungkin nggak tahu kenapa dia melakukan itu. So, sebelum kita rilis judgementnya, kita lebih baik kita bertanya, kenapa sih dia kayak gitu? Ya, agar kita nggak terlihat seperti orang yang judgmental.
ya, seperti aku bilang tadi tentang releasing. Okay. So jadi seperti kamu lihat, emosi itu memang bagian yang bagus dalam hidup kita. Cuman ya itu tadi, kalau kita terjebak dalam emosi kita bakal rabun, kita bakal kabur dengan semua hal yang jelas. So kenapa? Karena memang hal yang real dan nyata nggak berdasarkan emosi, my beloved. So we may be physical apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. Wow, ini pesannya bagus banget untuk Twin Flames kali ini ya. Yang terkasih, sayangku, gitu ya. Walaupun kita mungkin terpisah secara fisik, ya, namun secara spiritual, secara jiwa, kita selalu satu. Untuk cinta yang lebih dari tempat dan waktu. Lebih, ibaratnya nggak tersentuh oleh ruang dan waktu. Ya, nggak ada satupun yang hilang. Ini menggambarkan banget pembelajaran Twin Flames ya, karena kamu dengan pasangannya kamu itu bukan pasangan, kamu dengan seseorang yang memang mengajarkan kamu perjalanan Twin Flames ini ya, kamu dengan dia itu satu, kalian gak pernah pisah. Yang pisah itu fisik kalian, yang pisah ya hanya emosi kalian, jiwanya kalian ya tetap satu. Itu yang selalu aku bilang ya. Kamu akan selalu dekat dengan dia, kamu akan selalu dekat, ngerasa dia ada di dalam diri kamu, dan dia juga ngerasakan hal seperti itu. Karena memang kalian memiliki penyatuan di dalam jiwa kalian yang lebih daripada ruang dan waktu. Selama ada ruang dan waktu, akan ada selalu physical attachment. Physical attachment itu adalah keterikatan fisik. Artinya selama kamu masih terjebak dalam ilusi waktu dan ruang, ya, kamu akan melihat adanya perpisahan fisik, kamu akan melihat kamu dengan dia itu pisah, kamu gak sama-sama dia, kamu gak ngerasa dia adalah milik kamu dan kamu adalah milik aku. No, kalau perjalanan Twin Flames kamu gak akan merasa kayak gitu. Kamu ngerasa akan nyampe ke masa aku dengan dia itu udah satu ya, gak terpisahkan. Apapun yang membuat kami merasa terpisah, itu adalah egoismenya kami sudah satu ya. Kayak ada manifesting miracles, your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance ya. Surrender. At times we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work our lives. Okay. Dan ada power, your instinct instinctively know what is right for you, and you have the power to say no or to walk away at any time. So Divine Feminine akan masuk ke masa dia akan tahu di mana dia untuk surrender, menyerahkan semua kesakitan dan kecewaannya dia. Itu adalah bentuk sebenarnya kekuatan diri dia untuk mengatakan tidak, namun gak dalam posisi yang sakit, dan masih bisa berkata tidak namun kamu tetap baik-baik aja. Bukan lagi mengatakan tidak namun kamu kecewa, sakit, dan patah hati. Bukan seperti itu. Kamu mengatakan tidak, no, namun kamu baik-baik aja, kamu happy dalam hidup kamu ya. Pesan semesta untuk kamu jika kamu di masa ini adalah untuk tetap stay di tempat yang sama. Sexual union are not the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss. Hargai place, tempat. Ada tempat. Sexual union. Hargai tempat
dimana ya kamu adalah jiwa yang ibaratnya abadi, dimana kamu menemukan kebahagiaan yang real, yang benar-benar suatu kebahagiaan, yaitu sexual union. Artinya kamu akan menemukan teman hidup kamu yang akan menemani kamu secara fisik, ya, divine feminine, mau itu twin flame, soulmate, karmic, whatever, it's up to you kamu bilangnya apa. Seseorang akan hadir menemani kamu secara fisik, artinya dia akan selalu bersama di sekitar kamu, seumur hidup kamu, jadi temannya kamu, ya. Dan dia akan mengajarkan kamu tentang arti cinta yang sesungguhnya juga, yang gak perlu untuk kita melabelkan atau memberikan nama hubungan ini apa. Hubungan cinta dan kasih sayang kalian akan menjadi milik kalian, rahasia kalian aja. Okay? So, dan untuk divine masculine kita bakal lihat nanti di pembacaan nantinya. Cuman aku ngeliat untuk labu ya, untuk pembacaan untuk energi divine masculine di sini aku ngerasain energinya cukup berat ya. Dia ada di energi yang mau menyerah ya, namun dia nggak tahu harus gimana kalau dia berusaha. Dia nggak berani melakukan apa-apa di sini selain yang namanya untuk diam. Kita singgung sedikit ya, kita lihat oracle-nya untuk divine masculine. Mana sekarang dia? Nanti kita klarifikasi di pembacaan selanjutnya. Sini labu. Ada I wonder if you are happy without me. See, divine feminine bingung kenapa kamu bahagia padahal kamu tanpa aku. I couldn't let you get close to me. Namun dia juga gak bisa membiarkan kamu untuk ada di sekitar dia. Egoismenya sakit. You speak through me, through music. We both know I'm not the one for you. See, dia ada energi ngerasa aku mungkin bukan yang terbaik untuk kamu, namun dalam energi dia ada sedikit ya memberikan energi kurang baik sama kamu. Ada energi dia sedikit masih menyalahkan kamu. I will wait for a sign from you. Si dia masih membuka kesempatan. Kalau kamu membuka kesempatan dekat dengan dia, aku ngeliat dia akan mendekati kamu lagi. Okay, so itulah untuk kisi-kisinya. Sekisi-kisinya, I know that I crossed the line with you. See, dia tahu dia melakukan kesalahan, dia udah melewati batasannya, dia udah berlebihan, ya, dia udah too much. So dia tahu kesalahan dia besar sekali. So, namun dia harus apa dia juga nggak tahu. Okay, so kita seperti aku bilang tadi, divine feminine, pesan semesta udah banyak banget ya keluar. Namun yang pastinya kamu yakin dan percaya ya, apapun yang terbaik ya itu hadir juga karena kita memberikan yang terbaik untuk diri kita. Jangan terjebak dalam emosi, jangan terjebak dalam perasaan ya, dan jangan terjebak dalam pemikiran. Kenapa? Karena itu semua adalah ilusi. Namun bersatulah dengan jiwanya kamu akan menemukan semua jawaban dari apapun yang kamu pertanyakan. Okay, so that's it ya. I think that's all. Kita lanjut di pembacaan selanjutnya untuk divine masculine ya. Okay, see you. Jaga kesehatan. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye.